equal. Jadi kalau memang tidak ada penerjemahan pasal karet yang salah, maka lebih baik pada kesempatan ini orang-orang tersebut ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Ada 3 event menarik yang menjadi sebuah berita bagus pada hari ini. Pertama, di CNN Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri rapat tertutup bahas agenda krusial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memimpin rapat tertutup dalam agenda rapat pimpinan TNI Polri 2021 di ruang pertemuan utama Urupatama Mabes Polri pada hari Senin. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan rapat tersebut akan membahas 2 isu besar yang menjadi fokus kebijakan TNI Polri sepanjang 2021 yang mendatang, khususnya selama pandemi COVID-19. Soliditas TNI Polri, penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional. Itu di CNN Indonesia. Berbeda lagi dengan yang termuat di merdeka.com. Dukung Kapolri, Kompolnas ingatkan pedoman dan SOP saat penerapan ETLE. Ini hubungannya dengan tilang yang Komisioner Kompolnas mengatakan Irjen Pol Purnawiran Puji Hartanto Iskandar memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kebijakan Kapolri tersebut. Inovasi layanan publik berbasis teknologi sudah tepat dalam era digital 4.0. Yang tidak kalah menarik adalah di berita di Kompas, Kapolri sebut Presiden ingin penerapan Undang-Undang ITE hindari kriminalisasi dengan pasal karet. Ini yang paling menarik. Jakarta, Kompas.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ada 6 hal yang ditekankan Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI Polri. Jadi masih nyambung dengan berita di CNN tadi. Salah satunya adalah Presiden mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dihormati. Kepala negara dihormati. Kepala negara, kata Sigit, meminta Polri menerapkan pasal-pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE untuk memberikan rasa keadilan dan menghindari kriminalisasi dengan penggunaan pasal-pasal karet. Karena ada beberapa atau hal yang disinyalir penggunaan pasal-pasal karet ini terjadi. Khusus untuk Polri agar sengketa dalam menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dalam rangka memberikan rasa keadilan dengan langkah mengedepankan edukasi dan langkah persuasif melalui mediasi maupun restoratif justice itu harus dikedepankan untuk penggunaan pasal-pasal karet, maksudnya sehingga terhindar dari pasal-pasal karet, yaitu itu semuanya untuk menjamin
ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif. Berikutnya, Polri TNI dibina melindungi iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, kemudian menghormati HAM yang menjunjung tinggi demokrasi dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sementara itu, yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID, TNI dan Polri diminta secara aktif mendisiplinkan 3M, mendukung 3T dan PPKM skala mikro. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah 3 berita yang tentunya fokus utamanya adalah teman-teman kepolisian, meskipun tema utama adalah raker bersama antara TNI Polri, yaitu penanganan terkait dengan COVID-19 dan berbagai permasalahan yang ada tadi. Yang paling hot adalah bagaimana sudah atau tidak ada pasal-pasal ITE yang pasal karet itu kemudian mengancam terhadap keadilan para orang-orang yang menyuarakan tentang A, B, C, D, dan selanjutnya. Apakah, mungkin pertanyaan kepada saudara semuanya, apakah saudara senang mendengar ini? Saya yakin saudara pasti senang semuanya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saudara yakin hal ini akan bisa diwujudkan? Positive thinking ya. Ini adalah perintah dari Presiden kepada TNI Polri, lebih khusus adalah Polri. Maka harus berpositive thinking. Caranya positive thinking adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman kepolisian melaksanakan instruksi dari atau arahan dari Pak Presiden tersebut. Tetapi mungkin ada yang bertanya dari saudara, kalau ada arahan tersebut, apakah pada beberapa hari kemarin itu ada hal yang mungkin diberi label dan tanda kutip salah? Nah, itu masih debatable karena semuanya masih berproses hukum ketika misalkan ada tema-tema terkait dengan pasal-pasal ITE. Yang pasti semua proses hukum akan berjalan. Tetapi arahan dari Pak Presiden ini menjadikan suasana demokrasi di negeri ini semakin lebih asik karena teman-teman pro demokrasi ketika merespon terkait dengan sebuah isu, maka mereka akan enjoy karena ada semacam payung keadilan bagi apa yang disampaikan oleh mereka. Karena hal yang paling membahayakan adalah seperti pada suasana taruhlah Orde Baru, meskipun tidak selamanya ya, di beberapa Orde Baru itu, di beberapa titik, tidak semuanya, itu selanjutnya orang yang menyampaikan kebebasan itu dibungkam. Dan hal ini kalau terjadi pada sebuah pemerintahan membahayakan karena kita masih ingat kehadiran reformasi 98 itu adalah sebuah antitesa dari proses demokrasi atau pelaksanaan demokrasi selama Orde Baru. Jadi pemerintahannya Orde Baru itu bukan selamanya jelek, banyak baiknya. Tetapi pada titik-titik tertentu ada yang negatif. Akhirnya protes dari rakyat dengan gelombang demokrasi, maksudnya dengan gelombang melakukan aksi tema reformasi, maka hadirlah gelombang yang luar biasa itu sampai sang penguasa pada waktu itu harus mundur atau diundurkan. Dalam bahasanya Pak Harto, dia menyatakan mundur, tapi dalam bahasa gerakan yang sebenarnya dia dituntut, diharapkan atau semacam dipaksa dalam tanda kutip oleh para gerakan pro reformasi dengan demonstrasi pada waktu itu.
Itu sejarah Indonesia. Tidak harus kemudian diungkit dan kemudian diberikan hal yang label negatif atau positif terkait dengannya. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Sehingga pada kesempatan ini ketika ada undang ITE yang selanjutnya oleh Presiden diberikan arahan kepada TNI Polri, khususnya Polri, untuk menampilkan sebuah keadilan, rasa aman bagi orang yang ngomong itu adalah hal yang sangat positif untuk negeri ini. Teman-teman yang mungkin suka memprotes atau negative thinking, boleh saudara negative thinking karena mungkin perlu bukti ya, tapi positive thinking itu akan bisa memberikan support terhadap teman-teman kepolisian untuk melaksanakan hal itu. Mungkin akan lebih baik hal-hal yang dirasa dalam tanda kutip membahayakan, maksudnya pasal-pasal karet yang selanjutnya diberlakukan pada yang tidak tepat, mungkin akan lebih baik pada kesempatan ini selanjutnya diungkap, atau mereka yang diberlakukan tidak adil dengan pasal-pasal karet itu mungkin akan lebih baik ya diposisikan equal. Jadi kalau memang tidak ada penerjemahan pasal karet yang salah, maka lebih baik pada kesempatan ini orang-orang tersebut ya dibebaskan. Kalau memang teman-teman kepolisian ingin melaksanakan perintah atau instruksi Pak Presiden Jokowi tadi, tetapi kalau teman-teman kepolisian merasa oh yang kemarin ya harus berlalu, maksudnya kok berlalu, yang kemarin terus berjalan, itulah yang selanjutnya mungkin akan memunculkan negative thinking dari saudara yang melihat atau yang berinteraksi dengan video ini. Meskipun kita mendengar Pak Presiden memberikan arahan tersebut, ya kita sangat senang ada hal yang dibuka, keran demokrasi kita dibuka betul, diberikan kesempatan. Maksudnya masyarakat kita yang kritis diberikan kesempatan untuk memberikan masukan untuk negeri ini, meskipun tidak boleh selanjutnya memberikan masukan seenak gue. Misalkan memberikan masukan dengan cara mencemooh, memang itu kurang baik ya. Kalau memberi masukan dengan cara yang benar bisa, mengapa harus mencemooh? Kalau bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bisa memberikan kebijakan, mengambil kebijakan, mengapa harus kemudian menjatuhkan mereka? Kita menghargai semuanya, tapi dengan hadirnya berita tadi, maksudnya berita instruksi, arahan dari Pak Presiden, itu menarik. Semoga saja teman-teman yang ada di kepolisian yang kemarin itu menerjemahkan, menafsirkan pasal-pasal undang-undang ITE, IT itu berlebih, selanjutnya mereka sadar ada hal yang kurang pas, meskipun sebetulnya semua masih berproses kok. Jadi nanti sesudah taruhlah beberapa kasus yang itu dirasa dalam tanda kutip tidak mengayomi anak negeri ini, maka selanjutnya nanti akan dibuktikan di dalam proses peradilan. Akan lebih baik sebetulnya teman-teman penegak hukum, maksudnya yang dari hakim, itu juga bisa berkomunikasi meskipun berbeda temanya. Karena memang kita kan masih ingat, Montesquieu itu membedakan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Posisi saat ini yang kita perbincangkan itu adalah eksekutif. Yudikatif, biarlah mereka memproses ketika ada apa yang disampaikan oleh penegak hukum lain, taruhlah kepolisian. Selanjutnya disidangkan kalau memang dirasa ada hal yang melanggar undang-undang. Dan nanti teman-teman hakim, yudisial, itu memutus berdasarkan undang-undang yang seharusnya
teman-teman hakim yudisial itu tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh eksekutif. Mereka pada posisi ruangannya sendiri. Mereka adalah wakil Tuhan untuk mengetok palu keadilan. Kalau memang seseorang itu ketika ngomong mengembangkan demokrasi, meneriakkan kebenaran di negeri ini, itu berdasarkan dari hal yang benar, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, menjatuhkan presiden, maka dia akan, maksudnya sang hakim, akan memutuskan berdasarkan itu semuanya. Toh, berbicara teori Montesquieu itu kan sebetulnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu kan equal semuanya. Tetapi dalam prakteknya, kadang-kadang ada yang menerjemahkan presiden, maksudnya eksekutif, itu lebih tinggi daripada yudikatif dan legislatif. Ataupun terkadang yudikatifnya lebih tinggi daripada itu. Tidak. Ini adalah mereka bisa membuat check and balances. Saudara, pecinta masa depan negeri, minimal arahan dari Pak Presiden pada hari ini menjadikan kita akan berpikir positif untuk membangun demokrasi di negeri ini. Tetapi kalau tidak dilaksanakan oleh teman-teman penegak hukum, taruhlah pada yang rapat tadi adalah TNI Polri, lebih khusus Polri, kemungkinan masyarakat akan berbeda pikiran lagi melihat masa depan demokrasi di negeri ini. Yang pasti, masa depan di negeri ini bukan dari satu kelompok, tapi dari semua kelompok, dari semua level demokrasi, aspek demokrasi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus bisa check and balances sehingga membangun negeri ini dengan cara yang benar. Intinya, rakyat yang ingin menyuarakan kebenaran, mereka merasa aman, tidak dalam bayang-bayang keadilannya akan dirampas. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.